Namrus adalah seorang raja yang sangat sombong. Dia mempunyai pura yang sangat besar tempat menyimpan berhala-berhalanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pembuat berhala pada zaman Namrus adalah Azar, paman Nabi Ibrahim. Adapun bapak Nabi Ibrahim sendiri, Tarij, sudah meninggal ketika ia masih kecil. Azarlah yang mengurus Ibrahim kecil dan kakaknya hingga dewasa. Itulah sebabnya orang-orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah anak Azar. Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Raja Namrus hingga beberapa kali. Pertama, ketika musim paceklik. Waktu itu, gandum sangat sulit diperoleh rakyat. Hal ini berkebalikan dengan keadaan istana yang justru memiliki banyak persediaan gandum. Gandum yang ada menumpuk di peti Namrus saja. Sebagai raja, Namrus tidak berusaha mencukupi kebutuhan rakyatnya. Ia justru menggunakan hal itu sebagai kesempatan besar untuk melantik dirinya menjadi Tuhan. Setelah memproklamasikan diri sebagai Tuhan, seluruh rakyat disuruh menyembahnya. Dengan sendirinya, ulah Namrus menjadi ujian iman bagi masyarakat Babilonia pada musim paceklik itu. Kepada rakyatnya, Namrus menegaskan, barang siapa yang mau bertuhan kepadanya bisa membeli gandum, tetapi yang tidak mau, tidak bisa membeli gandum. Ya, membeli, bukan diberi cuma-cuma. Meski begitu, setiap hari kediaman Namrus dipadati oleh antrean manusia yang ingin membeli gandum kepadanya. Kebanyakan manusia memang menjadi abdi bagi perutnya sendiri. Kalau perutnya sudah minta diisi, pekerjaan macam apapun selalu siap dikerjakannya. Dan begitulah, setiap hari istana Namrus didatangi oleh perut-perut yang butuh gandum. Tiap yang datang, langsung disambut oleh pertanyaan raja yang sombong itu. Siapa Tuhanmu? Dan kalau menjawab, engkau Tuhanku, dia mendapat jatah gandum. Sebaliknya, orang yang berani mengatakan, Allah Tuhanku, langsung diusir olehnya. Dan tidak sekadar usiran melainkan juga pukulan. Banyak sudah jumlah orang yang rela menggadaikan imannya kepada Namrus dengan harga murah. Tidak sedikit juga yang, bahkan, menjual sama sekali iman tersebut dengan gandum. Mereka bersemboyan, yang perlu adalah makan, soal iman urusan belakangan. Musim paceklik memang menjadi ladang, memancing di air keruh, buat Namrus. Namrus tidak perlu berkeliling membeli iman. Akan tetapi orang-oranglah yang dating kepadanya untuk menjajakan iman mereka dengan ditukar gandum. Nabi Ibrahim suatu hari datang membeli gandum kepada Namrus. Seperti yang lain-lain, ia pun disuguhkan pertanyaan yang sama. Siapa Tuhanmu? Tanya Namrus. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, jawab Nabi Ibrahim dengan tegas. Namrus pun dengan marah berkata, mintalah gandum dari Tuhanmu, jangan kamu minta padaku. Bagus, Nabi Ibrahim berkata singkat lalu berangkat pulang dengan karung kosong. Orang-orang kafir yang melihat kejadian itu serta mengejeknya karena tidak mau mengikuti cara yang mereka lakukan. Tetapi Nabi Ibrahim tidak peduli. Untuk menghibur perasaan permaisuri hatinya, Siti Saroh, karung itu ia isi sampai penuh dengan pasir, lantas digeletakkan begitu saja di halaman rumah. Ia sendiri tidur karena sangat merasa letih. Tetapi ketika Siti Saroh memeriksa isi karung itu, yang ia jumpai adalah gandum yang sangat bersih. Ia segera memasak dengan riangnya. Setelah Nabi Ibrahim bangun, disuguhkanlah santapan yang lezat. Ia sangat heran, dari mana kamu mendapat gandum? Tanyanya kepada Siti Saroh. Saya mengambil dari dalam karung itu, jawab istrinya sambil menunjuk karung. Alhamdulillah, kasih sayangnya Allah. Padahal karung itu saya isi dengan pasir di jalan. Saya tidak diberi gandum oleh Namrus karena tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Sungguh Allah Maha Pengasih. Tidak lama sesudah itu, Babilonia terjangkit penyakit kolera. Raja bersama seluruh rakyat terpaksa mengungsi keluar kota. Sebelum berangkat, mereka membuat sajian-sajian untuk berhala-berhala pujaan mereka yang akan ditinggalkan untuk sekian lama. Sewaktu kepergian mereka diumumkan ke seluruh penjuru kota, Nabi Ibrahim mengancam bahwa ia akan menghancurkan berhala-berhala itu. Orang-orang yang mendengar tidak berani melapor, karena Nabi Ibrahim dianggap putra Azar pencipta Tuhan-Tuhan mereka sangat dekat dengan Namrus. Malah,
dengan perilaku Nabi Ibrahim ketika masih anak-anak, yakni ketika ia disuruh oleh pamannya menjual berhala. Nabi Ibrahim selalu mengikat kaki dan leher berhala itu, lalu ditariknya di sepanjang lorong dan halaman rumah orang, sampai hilang telinganya, rusak matanya atau putus kaki tangannya. Pun orang-orang kafir tidak berani melakukan tindakan, sekalipun sakit hati mereka bukan main ketika itu. Sewaktu rombongan berangkat, Nabi Ibrahim tidak mau ikut dengan alasan sedang sakit. Padahal yang sakit itu adalah perasaannya melihat perbuatan sesat di mana-mana. Inilah yang ia anggap sebagai kebohongannya yang pertama. Setelah semua orang pergi, di dalam kota tinggallah ia sendiri. Segera ia mengambil kapak lalu masuk ke dalam pura. Di sana ia melihat banyaknya sajian yang menggoda selera di hadapan masing-masing berhala. "Mengapa kamu sekalian tidak makan?" tanyanya. Tentu saja berhala-berhala itu bungkam. Mulailah ia beroperasi. Di kapaknya berhala-berhala itu, ada yang putus lehernya, ada yang putus pinggangnya, kaki tangannya, kepalanya dan lain-lain sehingga berhamburanlah bangkai patung-patung itu. Hanya satu yang tidak ia sentuh, yaitu yang paling besar. Di leher berhala paling besar itu ia menggantungkan kapaknya. Selesai melakukan operasinya, Nabi Ibrahim segera pergi meninggalkan pura itu. Singkat cerita, kembalilah raja dengan seluruh rakyatnya dari luar kota. Pertama kali mereka langsung memasuki pura dengan tujuan untuk memberi laporan kepada berhala-berhala mereka. Tetapi apa yang terjadi? Berhala yang terbesar, si raja berhala, sudah berkalung kapak, sedangkan prajuritnya sudah berserakan dalam keadaan rusak. Namrus yang dasarnya sombong menjadi naik darah, dia merasa dihina dan ditentang. Lalu berkata, "Siapa yang berani merusak Tuhan-Tuhan kita? Periksa, siapa yang tidak ikut keluar kota?" Di waktu itulah orang-orang kafir berani membuka mulut, melaporkan tindakan-tindakan dan kata-kata Nabi Ibrahim yang telah dilihat dan didengar oleh mereka. Nabi Ibrahim dipanggil. Ia pun mendatangi Namrus dengan hati tabah. Ketabahannya semakin tampak jelas ketika sudah berhadapan langsung dengan raja tolol tersebut. Melihat itu Namrus semakin beringas. Dengan marahnya dia berkata, "Siapa yang memperlakukan Tuhan-Tuhan kami begini, hai Ibrahim?" "Itu yang paling besar," jawab Nabi Ibrahim, "yang paling besar itulah yang berbuat demikian." Jawaban inilah yang dianggapnya sebagai bohong yang kedua. Mendengar jawaban itu, Namrus semakin meradang, matanya melotot. Katanya, "Mana mungkin? Berhala benda mati, bergerak saja ia tidak bisa, bagaimana akan mengapak temannya? Kalau demikian mengapa engkau menyembah benda mati, mengapa engkau tidak menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan serta memelihara engkau? Siapa Tuhanmu Ibrahim?" "Tuhanku adalah yang kuasa menghidupkan dan mematikan." "Saya juga kuasa menghidupkan dan mematikan," Namrus menjawab dengan enteng. Ia lantas menyuruh prajuritnya untuk mengeluarkan 2 orang narapidana. Satu dia bebaskan dan yang satu lagi dia pancung, matilah dia. Kemudian katanya, "Ini lihat, yang ku kehendaki hidup, dia hidup. Yang ku kehendaki mati, matilah dia." Nabi Ibrahim menjawab, "Yang hidup itu memang Allah yang menghidupkannya, bukan kamu. Kalau kamu kuasa menghidupkan, cobalah hidupkan yang sudah mati itu." Namrus tidak bisa berkutik dengan pukulan Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim menyerang lagi, "Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menerbitkan matahari dari timur, sekarang coba kamu terbitkan dari barat." Manusia brengsek yang kafir itu terdiam tidak bisa menjawab. Karena kalah berdebat, rasa congkak dan gengsinya timbul. Dia menggunakan kekuasaan mutlaknya untuk menggerakkan rakyat agar mereka mengumpulkan kayu bakar yang keras-keras. Mereka harus menuntut balas kepada Nabi Ibrahim atas kerusakan sekian banyak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nabi Ibrahim harus mereka bakar. Lidah api menjulang tinggi-tinggi. Orang-orang yang ingin menyaksikan kematian Nabi Ibrahim mengambil jarak karena panasnya. Nabi Ibrahim sendiri, sejak bertumpuknya kayu yang seperti gunung itu sampai dengan menjulangnya lidah api, sedikit pun tidak merasa gentar. Ia tampak tenang. Betapapun, yang demikian itu tetaplah usaha manusia, sedangkan Allah Maha Kuasa untuk membela hamba-hambanya.
Sewaktu Nabi Ibrahim akan dilempar ke dalam api, orang-orang kafir merasa lega. Denda mereka yang tersimpan di dalam dada sejak berpuluh-puluh tahun kini terlampiaskan. Mereka menganggap bahwa kayu yang mereka dermakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu adalah amal jariah yang paling tinggi nilainya. Bahkan, seorang kafir yang sedang sakit pun bernazar bahwa apabila penyakitnya sembuh, dia akan pergi ke hutan mencari kayu yang paling baik untuk membakar Nabi Ibrahim. Ketika orang itu sehat, segeralah ia pergi mencari kayu sesuai dengan nazarnya. Lain si sakit lain pula seorang penenun kain. Ia bernazar bahwa apabila kain tenunnya bisa laku dengan harga mahal, dia akan gunakan setengah harga kainnya untuk membeli kayu buat membakar manusia yang sudah menghancurkan Tuhannya. Ia merasa berkewajiban membela Tuhan yang selalu dia sembah, yang sudah berserakan, hancur dilalap kapak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akan dilempar dengan cuak dari jauh. Ia kelihatan tenang-tenang saja. Malaikat yang bertugas memelihara air datang menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, kalau Anda mau, saya akan siram api ini dengan air supaya padam agar Anda tidak jadi dibakar. Saya hanya punya hajat kepada Allah, jawabnya tenang. Malaikat yang bertugas menjaga angin datang menyusul, lagi menawarkan bantuan. Ya Rasul Allah, kalau Anda berkenan, saya akan padamkan api ini dengan angin agar Anda tidak dibakar. Nabi Ibrahim menjawab seperti tadi, bahwa hajatnya cuma kepada Allah saja. Jibril datang lagi menyarankan agar Nabi Ibrahim memohon pertolongan Allah. Tetapi ia menjawab, bahwa yang memperlakukannya seperti itu adalah Allah. Jadi Allah Maha Tahu, tidak perlu diberitahu lagi. Nabi Ibrahim ditelanjangi, lalu dilempar dengan cuak. Malaikat sujud menangis, memohon pertolongan Allah buat Nabi Ibrahim. Api diperintahkan menjadi dingin, walaupun nyalanya menjulang ke udara. Bahkan, seluruh api yang berada di seluruh kerajaan Babilonia menjadi dingin selama api yang membakar Nabi Ibrahim itu masih menyala. Makanan, selama itu tidak bisa masak. Malaikat Jibril sudah menyiapkannya baju sutra dan hambal yang sangat indah dari surga. Begitu Nabi Ibrahim jatuh ke tengah api yang nyalanya menjulang itu, Jibril menyambutnya lalu diberikan kepadanya pakaian yang indah. Jibril menyerupakan dirinya seperti manusia, serupa dengan Nabi Ibrahim, menemaninya bersenang-senang di dalam api itu. Sebulan lamanya Nabi Ibrahim dibakar, hingga wajar jika orang-orang memperkirakan Nabi Ibrahim sudah habis menjadi abu. Di loteng rumahnya, Namrus memandang api yang menyala-nyala itu. Sudah sebulan, tentunya Ibrahim sudah gosong menjadi arang, katanya dalam hati. Tapi pemandangan yang dilihatnya sangat mengejutkan. Nabi Ibrahim bukannya habis terbakar melainkan sedang duduk bersenang-senang bersama seseorang yang serupa dengannya. Nabi Ibrahim dipanggilnya dan keluarlah ia dari api, saat itu tanggal 10 Muharram. Ia mendekati Namrus dengan maksud agar raja yang sombong itu mau meyakini kekuasaan Allah, mau beriman. Tetapi keangkuhan Namrus tidak berkurang, katanya, "Hai Ibrahim, saya kira engkau sudah terbakar, ternyata engkau masih seperti biasa." "Sudah kukatakan," jawab Nabi Ibrahim, "bahwa Tuhanku Maha Kuasa memeliharaku. Karena itu berimanlah kepadanya, seperti aku." "Tidak," kata Namrus, "aku tidak mau menjadi hamba karena aku sudah menjadi Tuhan. Lebih baik aku akan berkurban dengan 1000 ekor sapi untuk Tuhanmu. Walaupun lebih dari itu, kurbanmu tidak akan diterima oleh Allah, kalau kamu tidak beriman kepadanya," sabda Nabi Ibrahim. Tapi bagaimanapun Namrus tidak goyah. Ia tetap mengikuti kesombongannya. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang untuk mengajak pamannya Azar beriman. Ia bertanya kepada Azar, "Apa yang engkau sembah?" "Aku tetap menyembah berhala," jawab Azar dengan mantap. "Sebagaimana nenek moyang kita yang menyembah berhala. Apakah engkau akan tetap menyembah benda yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula membahayakan?" Bukannya sadar, Azar malah naik darah, "Enyahlah kamu dariku. Buat selama-lamanya." "Saya akan mintakan engkau ampunan dari Tuhanku," jawab Nabi Ibrahim penuh simpati.
Tetapi ternyata permintaannya itu tidak diizinkan oleh Allah karena orang mukmin tidak boleh memohonkan orang kafir ampunan. Nabi Ibrahim hijrah menuju Mesir bersama permaisurinya, Siti Saroh, yang sangat cantik. Sebelum sampai di pintu gerbang negeri Mesir, ia diberitahu oleh seseorang bahwa di pintu gerbang selalu ada petugas yang melakukan pemeriksaan bagi siapapun yang keluar masuk negara Mesir. Yang diincar mereka bukan harta melainkan wanita berparas cantik untuk dipersembahkan kepada raja. Nabi Ibrahim mencari tukang kayu dan menyuruhnya membuat peti besar untuk Siti Saroh. Ke dalam peti itulah Siti Saroh dimasukkan, lalu dinaikkan ke atas unta, seperti barang. Sampai di gerbang Mesir, peti itu akan diperiksa. Ia meminta kepada para petugas agar tidak membuka peti itu. Ia rela membayar mahal asalkan petinya tidak dibuka. Tetapi para petugas menolak tawaran Nabi Ibrahim. Ia tidak menemukan jalan lain. Peti segera diturunkan, lalu dibuka. Maka, kedapatanlah Siti Saroh yang jelita. Para petugas sangat terpesona melihat kecantikan Siti Saroh karena belum pernah melihat wanita secantik itu. Salah satunya bertanya, "Siapa ini, hai Ibrahim?" "Ini adalah adikku," jawaban inilah yang dianggapnya sebagai bohong yang ketiga. Siti Saroh dibawa kepada raja. Nabi Ibrahim mengikuti saja. Siti Saroh berkata, "Mengapa Anda membiarkan orang membawaku kepada Raja Zolim?" "Tidak apa-apa," jawab Nabi Ibrahim untuk menenangkan istrinya, "yakinlah, nanti kita sama-sama memohon pemeliharaan Allah dari tangan Raja Zolim itu." Sampai di istana, Siti Saroh segera dimasukkan sedangkan Nabi Ibrahim ditinggalkan di luar rumah. Meski begitu, Allah membukakan hijab untuknya sehingga dapat melihat Siti Saroh dari luar. Tampak istrinya pergi berwudu kemudian sholat sunat 2 rakaat. Kemudian berdoa, "Ya Allah, saya adalah istri kekasihmu, jangan biarkan tangan kotor menjamah tubuhku." Demikian, ketika raja menjulurkan tangannya hendak meraih tubuh Siti Saroh, seluruh badannya tiba-tiba mati tidak bisa bergerak. Raja itu berkata, "Tukang sihir yang kamu bawa ini?" "Saya bukan tukang sihir," jawab Siti Saroh, "tetapi istri kekasih Allah. Ia kini sedang melihat saya dari luar, mohon ampunlah kepadanya, agar engkau selamat." Raja itu pun memohon ampun. Nabi Ibrahim memaafkannya, kembalilah badannya seperti semula, sehat. Tapi setelah sehat dia justru hendak menerkam lagi laksana harimau. Spontan saja badannya kembali tidak bisa bergerak. Dia minta maaf lagi, sehat lagi, menerkam lagi, tidak bisa bergerak lagi, demikian sampai 3 kali berturut-turut. Pada kali yang terakhir, sebelum Nabi Ibrahim memaafkannya, Jibril turun dan bersabda, "Jangan Anda terlalu murah memberi maaf. Kalau dia mau menyerahkan kerajaannya seluruhnya, maafkan, tetapi kalau tidak mau, jangan maafkan dia." Nabi Ibrahim tidak mau memaafkannya lagi, kecuali bila ditukar dengan kerajaan yang ia miliki. Raja itu tidak punya pilihan, terpaksalah dia menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Nabi Ibrahim. Setelah diberi maaf bekas raja itu sehat. Dia insaf akan kesalahannya, dan untuk menebus niat jahatnya terhadap Siti Saroh, dia menyerahkan seorang putri yang sangat cantik dari keluarganya, yaitu Siti Hajar, untuk menjadi pembantu atau budak Siti Saroh. Siti Saroh berpendapat bahwa Siti Hajar lebih pantas untuk Nabi Ibrahim saja. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan mendapat seorang putra, yaitu Ismail. Ismail inilah yang mewariskan Nur Muhammad sampai akhirnya turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.